Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, selangkah baiknya kita renungan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami di malam tadi, dan juga telah membangunkan kami di pagi ini dengan keadaan sehat. Dan juga setelah kami akan renungan, kiranya Tuhan menyertai renungan kami. Menjadi doa kami, Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Hidup oleh Roh. Bacaan kita Roma pasal 18 ayat 1-8. Saya bacakan ayat 1-2. Judulnya Hidup oleh Roh. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Hukum gravitasi mengajarkan kepada kita bahwa semua benda yang dilemparkan ke atas akan turun ke bawah, ke bumi. Hukum tersebut berlaku secara universal dimanapun ia berada, selama berada di lingkungan bumi tertentu. Akan tetapi, ada hukum lain yang ternyata lebih tinggi dan lebih hebat yang mengatasi hukum gravitasi tersebut, yaitu hukum aerodinamika. Hukum aerodinamika memampukan benda yang berat seperti kapal terbang bisa melayang di udara, mengatasi hukum gravitasi yang seharusnya membawa jatuh ke tanah. Paulus menegaskan bahwa orang yang ada di dalam Kristus tidak lagi dihukum. Artinya, ia sudah dibebaskan dari hukum gravitasi dosa, yaitu siapa yang berbuat dosa harus mati karena dosa. Ia harus dibebaskan dari hukum dosa oleh karena hukum roh seperti hukum aerodinamika yang mengalahkan hukum gravitasi. Orang yang percaya Yesus oleh karena Roh Tuhan akan hidup dan tidak mati. Ia juga akan memikirkan keinginan roh, bukan keinginan daging, bagi hidup menurut pimpinannya dan hidup dalam damai sejahtera serta berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. GNM. Di teks sebelum ini Paulus menjerit, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut?" Ini langsung dijawabnya sendiri oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, di bagian ini Paulus menjelaskan bagaimana Kristus melepaskan kita dari tubuh maut ini, yaitu melalui karya kematiannya di kayu salib. Ini semata-mata karena anugerah Allah yang mengutus Kristus datang menjadi seperti kita agar dia dapat menggantikan kita mati di kayu salib. Karya Kristus inilah yang dipakai Roh Kudus untuk barukan orang yang percaya, sehingga orang tersebut dikatakan hidup oleh Roh dan tidak hidup melalui daging lagi. Sesekali seseorang telah mengalami kehidupan yang dihidupkan oleh Roh, ia akan hidup selama-lamanya. Kematian tidak lagi menguasai dia, hukum dosa tidak lagi berdaya, hukum gravitasi menjeratnya. Orang yang hidup oleh Roh, dia tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi yang biasa dipikirkan oleh orang yang masih hidup di bawah kuasa dosa. GNM, agar kita benar-benar tidak terkena hukum gravitasi dosa, hanya ada satu cara: percaya Yesus supaya kamu oleh kuasa Roh dimerdekakan dan hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada cara lain kecuali menerima hidup Kristus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Maka hidup tidak lagi ingin melakukan hal-hal kedagingan, melainkan melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai renungan, dan setelah kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sampai akhir nanti. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.